Solanke, it's Sadio Mane! The behind. But there was no... Vers Milner, le centre au deuxième poteau avec Sadio Mane. C'est somptueux. C'est Base. And Mane! Brilliant! Brilliant from Sadio Mane. Brilliant from Sadio Mane! That is some finish. Si on a été finaliste parce que rasanya tidak ada yang tidak mengenal nama Sadio Mane. Mantan pemain Liverpool yang sekarang menjadi andalan Bayern Munchen ini merupakan pemain sepak bola dengan skill komplit nan dinamis. Pergerakannya seringkali merepotkan bagi para pemain lawan. Bahkan tak jarang dari kaki maupun kepalanya kerap tercipta gol ciamik yang tak pernah diduga oleh siapapun sebelumnya. Sadio Mane merupakan pemain berkelas dengan segudang prestasi yang sudah diraihnya. Bersama Liverpool, ia sudah meraih segalanya. Duetnya bersama Salah dan Firmino merupakan trisula paling mematikan yang pernah dimiliki oleh The Red. Prestasi serta guyuran dolar yang sudah diraihnya tak membuat Mane menjadi tinggi hati. Ia bahkan tak pernah terlihat di klub malam berpesta seperti kebanyakan pemain bintang lainnya. Di luar lapangan, Mane bahkan dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga dermawan. Harta yang dimilikinya tak hanya menjadi konsumsi pribadinya, melainkan juga disisihkan untuk membangun kampung halamannya di Senegal. Iya, Mane memang bintang sepak bola yang tak lupa dari mana dirinya berasal. Menjadi superstar seperti sekarang bukanlah terjadi dengan mudah. Sebagai orang yang dilahirkan dari keluarga miskin, Mane sudah kenyang dengan penderitaan. Bahkan untuk membeli sepatu sepak bola yang layak pun saat itu Mane tidak bisa. Lalu, seperti apa perjalanan karir Sadio Mane hingga ia berhasil menjadi bintang sepak bola seperti sekarang? Mari simak kisahnya. Sadio Mane lahir di desa kecil bernama Bambali pada tanggal 10 April 1992. Desa tersebut terletak di kota Sédio yang berada di sebelah selatan negara Senegal. Mane lahir dari keluarga kurang mampu. Bahkan saking miskinnya, Mane kecil terpaksa harus mau tinggal bersama pamannya yang dianggap lebih bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh salah satu media Inggris, Mane bahkan pernah mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah punya uang untuk mengirimkannya ke sekolah. Setiap pagi dan sore, yang Mane lakukan hanyalah bermain sepak bola di jalanan dengan teman-teman sebayanya. Dan jika akhir pekan tiba, Mane selalu melihat pertandingan Liga Inggris dari sebuah TV jadul yang ada di rumahnya. Mane memang sudah menyukai sepak bola sedari kecil. Sejak usianya 2 tahun, Mane selalu ingin bersama bola. Bola lusuh yang ia punya pun selalu dibawa ke mana saja, bahkan ketika Mane tidur. Beranjak dewasa, kecintaannya dengan sepak bola semakin nyata. Bahkan ketika timnas Senegal bertanding, Mane selalu datang ke stadion untuk mendukung negaranya. Melihat idolanya secara langsung di atas lapangan, Mane kemudian membayangkan bahwa suatu saat ia ingin menjadi pemain sepak bola yang bisa menjadi kebanggaan bagi negaranya. Mane kemudian memantapkan hati untuk menekuni dunia sepak bola saat gelaran Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Ketika melihat Senegal berhasil lolos pada putaran final Piala Dunia untuk kali pertama.
Mane menjadi saksi saat Senegal berhasil mengalahkan timnas Prancis pada laga pembuka Piala Dunia 2002. Padahal saat itu Prancis berstatus sebagai juara bertahan usai memenangi Piala Dunia pada tahun 1998 dan juga merupakan juara Euro 2000. Sehingga diprediksi bakal menang mudah melawan tim debutan. Akan tetapi, hal tersebut meleset dan Prancis mengakhiri turnamen dengan tragis. Setelah hanya mampu sebagai juru kunci grup, Les Blues berada di bawah timnas Denmark dan juga Uruguay. Sementara itu, Senegal mampu melaju jauh hingga babak perempat final Piala Dunia 2002. Namun sayang, langkah Senegal harus terhenti setelah takluk 0-1 dari timnas Turki. Momen keberhasilan Senegal di Piala Dunia 2002 itulah yang membuat Mane menaruh mimpi sebagai pesepak bola profesional. Sadio Mane percaya bahwa menjadi pesepak bola adalah satu-satunya jalan untuk bisa mencapai kesuksesan. Saat Mane sudah mantap untuk menggeluti si kulit bundar, masalah kemudian muncul karena keluarganya sempat menolak apa yang Mane inginkan. Bagi keluarga Mane, sepak bola hanyalah permainan yang tak akan bisa membuat seseorang menjadi lebih baik. Keluarga Mane justru menginginkannya untuk lebih fokus untuk memperdalam ilmu agama. Pasalnya, ayah Mane merupakan seorang muslim yang taat. Terlebih, beliau juga merupakan imam masjid di daerahnya. Ayah Sadio Mane meninggal saat Mane berusia 11 tahun karena menderita suatu penyakit. Saat itu, tak ada dokter di desanya. Perjalanan ke rumah sakit memakan waktu yang lama sebab jaraknya lumayan jauh. Selepas ditinggal oleh sang ayah tercinta, Mane kemudian masih terus memupuk mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola handal. Bahkan tak lama setelah gelaran Piala Dunia 2002 usai, Mane beserta teman-temannya mulai ikut berbagai turnamen sepak bola yang diadakan di desanya. Mane semakin bertekad untuk bisa menjadi yang terbaik dan memenangi setiap pertandingan. Melihat kegigihan dan keteguhan hati Sadio Mane dalam mengejar mimpinya, pada akhirnya keluarganya pun luluh. Mane kini sudah diperbolehkan bermain sepak bola asalkan setelah ia menyelesaikan dahulu sekolahnya. Di kampungnya, Mane bisa dikatakan merupakan yang terbaik dalam bermain sepak bola jika dibandingkan dengan anak seusianya. Mane seolah mempunyai bakat alami. Padahal di keluarganya tidak ada satupun orang yang menjadi pemain sepak bola. Melihat bakat yang dimiliki Mane, pamannya kemudian mengizinkannya untuk pergi ke kota Dakar guna menimba ilmu di sana. Tidak hanya didukung oleh keluarganya, para tetangganya pun ikut mendukung Mane guna meraih cita-citanya. Mereka sampai mau mengeluarkan biaya sebagai bekal selama berada di Dakar dengan cara menjual hasil panen dari pertanian mereka. Semuanya berharap Mane bisa memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pesepak bola profesional. Mane kemudian pergi ke sebuah klub paling terkenal di kota Dakar bernama Generation Foot. Ia datang dengan bekal dan pakaian seadanya. Hal tersebut membuatnya diremehkan sebab dianggap tak serius mengikuti sekolah sepak bola tersebut. Di sisi lain, teman-temannya datang dengan pakaian dan perlengkapan sepak bola yang lengkap. Namun, Mane membuktikan bahwa dirinya membawa kualitas individu yang mumpuni untuk bisa bersaing. Bergabung dengan Generation membuat bakat Mane semakin terasah. Ia tak hanya mahir ketika mendang bola, bahkan Mane kerap mengejutkan dengan skill olah bola yang kerap ia tontonkan.
Selama 2 musim di klub tersebut, Mane mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia berhasil mencetak 90 gol hanya dalam 131 penampilan. Bak Gayung bersambut berkat penampilannya yang impresif, kemudian memukau pemandu bakat asal Prancis yang sedang menelusuri bakat bocah-bocah miskin tetapi bertalenta di pelosok Senegal. Kemampuan Mane ini bisa disebut sebagai anugerah sekaligus penyelamat bagi dirinya beserta keluarganya. Dalam tim tersebut, Mane adalah pemuda termiskin tetapi memiliki kemampuan terhebat dibandingkan dengan yang lainnya. Akhirnya, Mane diboyong pada tahun 2011 ke Prancis untuk dimasukkan ke tim muda FC Metz. Bersama Metz, kemampuan Mane semakin bersinar hingga ia mulai dilirik untuk masuk ke tim utama. Karir Mane dimulai ketika usianya menginjak umur 19 tahun dengan FC Metz mempercayainya untuk mengisi lini serang di tim utama mereka. 2 musim membela Metz, Mane kemudian diminati oleh klub asal Austria, RB Salzburg, yang saat itu mempunyai direktur teknik kenamaan bernama Ralf Rangnick. Bersama Salzburg, Mane bermain selama 2 musim dengan torehan 45 gol dan 32 assist dalam 87 penampilan. Ketajaman Mane ini membuat dirinya menjadi rebutan tim-tim besar Eropa pada bursa transfer musim panas 2014. Bahkan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sempat ingin merekrut Mane saat masih melatih Borussia Dortmund pada tahun 2014. Saat itu, Klopp tengah mencari pengganti Robert Lewandowski dan Mario Götze yang memilih hengkang ke Bayern Munchen. Namun pada akhirnya klub asal Inggris Southampton lah yang berhasil memenangi perebutan Mane dengan mendatangkan sang winger pada tahun 2014. 2 musim di Southampton, Mane berkembang menjadi pemain pendatang baru di Liga Inggris yang tajam. Mane bahkan pernah mencatatkan rekor sebagai pencetak hat-trick tercepat di Liga Inggris dengan waktu 176 detik saat melawan Aston Villa. Klopp yang akhirnya menukangi Liverpool benar-benar menginginkan Mane untuk mengisi skuad dalam proyek pembangunan tim asal kota pelabuhan tersebut. Liverpool pada saat itu memang sedang membangun skuad yang matang guna bisa bersaing di Liga Premier. Mane kemudian resmi berlabuh ke Liverpool pada Juni 2016 dengan biaya transfer 34 juta pound sterling. Transfer sebesar itu oleh para pandit sepak bola Inggris sempat mendapatkan kritikan tajam. Bagi mereka, Liverpool terlalu ceroboh mengeluarkan banyak uang untuk pemain yang tidak terlalu dikenal. Namun Mane langsung membungkam para pengkritiknya. Karena bersama Liverpool, karir Mane benar-benar mencapai puncaknya dengan berhasil mempersembahkan berbagai gelar bergengsi bagi The Reds. Catatan 120 gol dan 48 assist dalam 269 penampilan di semua ajang jadi bukti ketajaman Mane bersama tim asal kota Marseille tersebut. Duetnya bersama Roberto Firmino serta Mohamed Salah membentuk trisula ikonik yang mematikan di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Prestasi yang Mane torehkan bersama klub tentu berimbas ke dirinya. Ya, dalam penghargaan individu, Mane berhasil terpilih sebagai African Football Player of the Year pada tahun 2019. Penghargaan tersebut berhasil diraih Mane setelah mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Champions serta ia berhasil menggondol penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim 2018
berkat torehan 22 golnya. Selain itu, Mane juga mampu membawa Senegal menjadi finalis Piala Afrika di tahun yang sama. Pada tahun 2022, Mane akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Afrika pertama dalam sejarah Senegal setelah di final berhasil mengalahkan sang Raja Afrika, Mesir, dalam babak adu penalti. Kini Mane siap memulai tantangan baru bersama Bayern Munchen setelah memutuskan hengkang dari Liverpool. Bersama The Bavarian, Mane masih sering menunjukkan aksi berkelasnya. Mane adalah pemain yang tak silau dengan kehidupan mewah, seperti halnya pesepak bola lain yang hidup glamor. Gaji yang ia dapatkan dari bermain sepak bola dialokasikan olehnya untuk membangun desanya. Hal ini Mane lakukan sebagai balas budi atas apa yang telah dilakukan oleh warga di desanya dalam memberikan dukungan di perjalanan karirnya. Pada tahun 2019, kesuksesan Mane mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Champions membuatnya tak lupa untuk berderma. Mane menyumbangkan 200.000 pounds atau sekitar 4,5 miliar untuk membangun sekolah di kota kelahirannya, Bambali. Saat dunia dihantam pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Mane juga membantu pemerintah Senegal. Mane memberikan sumbangan untuk pencegahan penularan dan penyebaran virus tersebut dengan uang senilai 41.000 pounds atau 74 juta rupiah. Tak sampai di situ, pada tahun 2021, Mane juga ikut mendanai dibangunnya rumah sakit di kampung halamannya. Mane menyadari bahwa ayahnya dahulu meninggal sebab ketiadaan akses medis dan rumah sakit di desanya. Terbaru, Mane memberikan bantuan berupa perangkat elektronik gratis di sebuah sekolah menengah di Senegal. Tak berhenti di situ, di kampung halaman Sadio Mane kini bisa mengakses jaringan internet dengan baik berkat bantuan darinya. Mane juga memberi setiap keluarga di kampungnya uang 70 euro atau sekitar 1 juta rupiah setiap bulannya, serta memberikan pakaian gratis kepada anak-anak. Apa yang dibangun Mane di kampung halamannya telah mengubah desanya menjadi seperti sebuah kota. Keberhasilan Mane adalah wujud dari kedermawanannya yang tak lupa dari mana dirinya berasal. Mane akan dikenang sebagai pesepak bola yang handal di atas lapangan dan juga berprestasi. Sadio Mane juga bakal diingat sebagai manusia dermawan yang membantu sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan. Itulah Sadio Mane, pemain berkelas yang mempunyai hati emas. Terima kasih, Sadio Mane. Still going Wijnaldum. It's Mane! It's slid it in! And Liverpool lead! Horrid moment for Jose Sarr. Liverpool and Sadio Mane